Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini kita bahas ngobrol sama yang megang visa engineering atau visa orang kuliah. Abis kuliah di Indo kan? Iya, habis kuliah. Abis kuliah di Indo baru bisa dapat visa ini. Entah kuliah di Indo atau di Jepang bisa apply visa ini. Intinya harus kuliah dulu. Oke, langsung aja. Namanya siapa, bro? Namanya Roja. Roja. Jadi udah berapa tahun di sini? Baru 2 tahun sih, 2 tahun. Serius? Gua baru 2 tahun tuh kerja sekolah bahasa dulu, sekolah bahasa. Tapi sebelum di Indonesia kuliah, ambil ilmu peternakan. Ilmu peternakan. Jadi sekarang visanya visa engineering. Bisa izin koko. Dapat 5 tahun. 5 tahun cuy. Jadi tapi bukannya itu visa yang bebas tinggal berapa lama pun di bebas Jepang? Ya. Biasanya tuh kalau orang yang perusahaannya biasa itu dapatnya setahun dulu, 3 tahun dulu gitu. Enggak langsung 5 tahun. Biasanya setahun nanti baru majuin permanen kalau misalkan emang mau ya. Oh, berarti 5 tahun baru permanen. Bisa. Iya, bisa. Untuk syaratnya visa ini apa? Visanya ya pasti udah pernah dijelasin sama abangnya ini. Kan biasa ada S1, kemudian juga kalau misalkan minimal ada perusahaan yang mau nerima kita. Nah, kalau misalkan nggak ada perusahaan yang menerima ya gimana mau kerja gitu. Kalau perusahaannya udah oke. Bang Andri misalkan diterima di perusahaan ini, oh ya boleh gitu. Karena udah S1 juga nih Bang Andri. Sebenarnya potensi banget ini buat dapat izin koko tuh engineer nih. Potensi banget gitu. Cuman perusahaannya emang agak susah sih, ya susah gampang lah ya. Dari perusahaan itu. Lebih gampang yang jurusan teknik atau jurusan lain juga bisa? Bisa. Gua aja mau peternakan gitu kan. Jadi disangka dapat tapi kerjaannya ngurusin orang gitu, aneh ya. Bukan ngurusin ya kayak manajemen orang. Iya. Tadi ada syarat kayak bahasa gitu kan? Oh, bahasa ya. Bahasa ya biasanya ada yang udah nerima N3 boleh gitu. Tapi rata-rata sih N2 ya. Hampir kebanyakan gitu. Yang kalau N3 itu biasa teknik, lu dapat misalkan teknik mesin ini ya di Indonesia. Punya N3 nih. Udah yakin bisa ke Jepang dengan visa engineer dan juga gajinya itu lebih mantap dibandingkan orang yang jurusan sastra Jepang, ekonomi dan lain-lain gitu. Berarti teknik lebih menjanjikan di Jepang. Modal kira-kira kalau ke Jepang berapaan untuk modal? Beda-beda tiap orang. Iya, tiap orang beda-beda ya. Gue sendiri modal, maksudnya modal apa nih? Modal buat berangkat ke Jepang. Oh iya, karena sekolah juga ya. Dulu karena sekolah dulu, tergantung sekolahnya, ada yang reguler sama ada yang jalur subsidi atau beasiswa gitu. Nah, kalau yang reguler tuh emang minimal tuh mahal banget sih. 70 sampai 80 juta. Iya. Tapi kalau yang kebetulan yang beasiswa gitu kan. Itu dia mungkin cuman biaya selama 2 bulan sekitar 10 jutaan gitu kita sekat hidup. Terus juga biaya pesawat tanggung, sama biaya untuk ngasih ke orang yang udah ngasih link gitu buat dapat beasiswanya, mungkin sekitar 5 sampai 10 juta. Jadi total mungkin 30 juta lah ya. Tapi worth it untuk kerja ke Jepang dengan ngeluarin modal segitu. Bakal balik nggak? Sangat worth it. Nah, setelah 2 tahun sekolah juga lu bisa dapat nabung misalkan sekitar ya 100 bisa mungkin. Tapi itu lu pakai beasiswa kemarin atau? Pakai beasiswa. Itu beasiswanya susah dapatnya tuh banyak sebenarnya, tapi yang pendaftarnya kurang. Waktu itu kayaknya agak kurang sih, masih kurang diekspos ini lembaga kursusnya tuh. Kalau misalkan dia diekspos ke semua gitu kan, ke semua Indonesia, kayaknya bakal banyak yang daftar, bakal banyak banget yang ini. Karena nggak melihat teknik doang. Awalnya S1 teknik katanya buat dapat beasiswa ini. Cuman ternyata teman gua yang sastra Jepang, yang pertanian, gua yang peternakan, itu bisa dapat beasiswa ini gitu. Nama beasiswanya apa? Siapa tahu. Namanya sebenarnya sih beasiswanya nggak tahu ya, tergantung. Jadi ada sekolah bahasa Jepang udah kerja sama perusahaan koran gitu. Ada banyak kan nama perusahaan koran. Nah, jadi kalau sekolahnya ini udah kerja sama perusahaan koran, otomatis dia bakal ngeluarin ini beasiswa bagi yang dengan syarat tertentu lah gitu.
Berarti namanya beasiswa koran. Beasiswa Kalau koran. dicari di TikTok atau di internet tetap itu aja tulis. Ada ya, beasiswa koran pasti ada yang ngeposting ya. Temen gua ada sih namanya Fitri, dia agak rajin sih. Oh, cari TikToknya Fitri di beasiswa koran. Berarti lu rencana berapa tahun di sini? Wah, masih belum ditentukan. Tapi kan baru apply visa 5 tahun ke depan. Ya kemarin 2 minggu yang lalu baru dapat visanya gitu. Setelah 1 bulan menganggur nggak ada kerjaan di Jepang gitu, bayi itu juga nggak ikut. Iya, part time jobnya. Oh, tapi itu kalau misal kita sekolah di sini bisa part time job dapat per bulan berapaan kira-kira? Part time job itu kalau misalkan cuma 1 doang nih, ya kita paling sisa 1 mang lah buat nabung. Itu itu doang ya, 1 jenis. Kayak misalnya contohnya jadi part time job di Kojo atau perusahaan pengepakan sayur. Nah itu kalau misalkan kerjanya normal gitu, tidak melanggar aturan. Kalau melanggar aturan nanti bisa dapat lebih lagi. Kalau tidak melanggar aturan tuh kita cuma dapat berapa ya, 12 sampai 13 mang lah gitu. Jadi sekitar 14 jutaan, 13 jutaan. Iya, 13 jutaan. Berarti itu bisa ditabung sama untuk kehidupan. Ya itu kan belum bayar sekolah, sekitar berapa, 5 sampai 6 juta, 6 mang gitu per kan. bulan. Per bulan tuh. Berarti kan tinggal lagi nih berapa tinggal. Terus gitu biaya listrik, gas dan lain-lain. Juga belum biaya makan. Nah setelah dikurang-kurang itu ternyata ya sisanya mungkin 1 sampai 2 mang aja gitu. Tapi masih bisa nabung kan? Ya masih bisa nabung. Kalau mau misalnya mau lagi cari baito yang lain yang cash gitu. Jadi ada bisa baito banyak. Baito itu tergantung kekuatan Anda untuk bekerja ya. Gila ya. Jadi masih worth it untuk kayak misal belajar bahasa Jepang di Jepang gitu. Masih bisa. Jadi nggak sia-sia tuh ngorbanin waktu 1-2 tahun untuk belajar bahasa Jepang. Betul. Either itu di Indonesia atau Jepang. Tapi lebih bagus mana sih, kayak misal kita belajar dulu di Indo mati-matian gitu terus ke Jepang, atau langsung ke Jepang aja untuk belajar bahasa Jepang menurut lu? Ya enakan kalau udah siap gitu. Misalkan lu posisi udah S1 selesai gitu kan. Nah sebelum lu lulus S1 tuh lu udah siap-siap bahasa Jepang, misalnya udah dapat N4 lah gitu. Jadi setelah lulus tuh tinggal pilih gitu mau jalur yang mana yang sesuai dengan passionnya gitu. Kalau misalkan emang mau yang pilih yang engineer, berarti ya harus siap dengan ininya, dengan misalnya minimal N3 gitu. Minimal N3. N3. Berarti susah juga ya. Akhirnya belum lulus nih. Tapi udah di Jepang mah tinggal cari-cari aja siapa nih yang bisa gitu. Pak Ustadz misalkan yang dimajin ya. Jadi ada maksudnya walaupun N3 ini N2 atau N1 nih penting banget untuk daftar perusahaan, atau sebenarnya nggak ada persyaratan umum, cuma bahasa Jepang yang harus tahu atau gimana? Yang jadi intinya kalau misalnya udah diterima nih, kita apply, sudah diterima, misalkan kamu nanti interview tanggal sekian. Nah itu udah dapat ada lampu kuning lah misalkan gitu buat kita ini. Nah pas mindsetnya ini harus benar-benar bagus. Itu yang susahnya, gimana kaiwa kita, terus juga gimana cara menjawab pertanyaan dan lain-lain lah. Dan kalau misalkan walaupun cuma punya N4 tapi kaiwanya tuh bagus gitu, atau punya N3 kaiwanya bagus pas jawabnya, ya, bisa terima tinggi. Ya susah. N2 kita lu berapa tahun tuh? Berarti 2 tahun tuh N2. N1 itu ya belum. Ya OTW lah pasti lagi ya. Nah jadi tapi lu ada rencana kan visa izin kau bisa pulang pergi kan? Iya bisa. Sebenarnya TG juga bisa nggak sih? Kenshi juga bisa. Kalau misalkan dapat, kayaknya enggak deh. Kenshi bisa ya? Asalkan ada izin aja dari perusahaan. Pak saya mau izin dulu pulang gitu. Sebenarnya yang pas lagi di imigrasi itu yang pas pernah nyoba pulang belum sih? Belum. Nah pas lagi pulang kan di imigrasi di Osaka ini, pas pulang tuh ditanya kamu mau berapa lama gitu, atau enggak kamu kira-kira mau pulang lagi apa enggak gitu. Waktu itu aku jawab saya 20 harian mau pulang. Kalaupun kita jawab misalkan nanti saya pulang lagi, nanti ya nggak akan dibolongin si zero kadonya. Jadi kita nanti dikasih ada kayak kertas gitu ditempelin di paspor buat nanti kita balik lagi ke sini gitu. Nanti balik lagi dicabut. Balik lagi nggak dicabut, nanti ada cap kedatangan gitu. I see. Jadi lu ada pesan nggak bagi yang kayak S1 sarjana D3 yang mau ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang?
Pokoknya bagi teman-teman yang udah punya apa namanya itu udah D3 teknik itu bagus juga gitu. D3 dan juga S1 kemudian punya passion untuk kerja di Jepang, silahkan bersemangat gitu untuk mendapatkan ya minimal N4 gitu. Kalau nggak udah N3 apalagi N2 gitu. Banyak juga teman-teman yang dari Sastra Jepang yang udah dapat N2 gitu kan. Tapi ya dia ada yang ke company di Indonesia ataupun ke Jepang gitu. Jadi ya semangat aja gitu. Dan kalau misalkan udah nyampe di Jepang nanti boleh kontak Bang Andri atau enggak saya gitu untuk jalan-jalan. Iya, santai. Oke. See you, Ijo. Ijo mata